Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Kesha Afmalia dari kelas 3C Sistem Informasi dengan NPM 24106312150013. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang e-wallet ShopeePay, salah satu layanan fintech atau teknologi keuangan yang sangat populer di Indonesia. Video ini merupakan bagian dari tugas identifikasi dan analisis sistem pembayaran elektronik, di mana saya memilih ShopeePay karena hampir semua orang, khususnya generasi muda, pasti pernah memakai aplikasi ini. Kalau kita dengar kata Shopee, biasanya identiknya dengan belanja online, tapi ternyata ShopeePay lebih luas daripada sekedar alat bayar belanja di Shopee. Ia berkembang menjadi dompet digital dengan fitur-fitur yang lengkap, mulai dari pembayaran sehari-hari, transfer uang, top up game, bahkan sampai investasi dan asuransi. Mari kita mulai dengan cara kerja ShopeePay. Pengguna hanya perlu punya akun Shopee, lalu mengaktifkan ShopeePay. Setelah itu ada proses verifikasi identitas atau KYC, biasanya dengan upload KTP dan foto selfie supaya transaksinya lebih aman. Untuk mengisi saldo, pengguna bisa top up lewat bank, minimarket seperti Indomaret atau Alfamart, atau transfer dari dompet digital lainnya. Nah, setelah saldo terisi, ShopeePay bisa langsung dipakai baik untuk belanja di Shopee, bayar di merchant offline dengan QRIS, atau kirim uang ke teman. Semua transaksinya aman karena menggunakan PIN, OTP, dan enkripsi data sehingga cukup aman. Di halaman utama ShopeePay, kita bisa melihat beberapa layanan dasar seperti isi saldo, kode bayar, kirim uang, dan tarik tunai. Jadi kalau mau belanja tapi saldonya kosong, kita bisa tinggal isi ulang lewat transfer bank atau minimarket. Terus kalau lagi makan di restoran yang sudah menerima QRIS, cukup buka kode bayar dan scan. Kirim uang ke sesama ShopeePay pun bisa dilakukan gratis. Begitu juga transfer ke rekening bank, walaupun ada batasan tertentu. Bahkan saldo bisa ditarik tunai melalui mitra atau ATM tertentu. Nah, selain itu, ShopeePay juga menyediakan berbagai layanan pembayaran tagihan, misalnya untuk pulsa, paket data, listrik PLN, PDAM, BPJS, TV kabel, hingga Telkom. Jadi tidak perlu keluar rumah, semua bisa diselesaikan hanya lewat satu aplikasi. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari itu ada fitur ShopeeFood untuk pesan makanan, beli tiket kereta api, booking hotel, sampai bayar parkir. Lengkap sekali kan? Tidak berhenti di situ, ShopeePay juga terkenal dengan berbagai promo dan cashback. Ada program ShopeePay sekitarmu yang menampilkan promo di merchant terdekat. Ada hadiah harian dan misi berhadiah yang bisa diikuti untuk mendapatkan saldo atau voucher. Bahkan bayar pakai QRIS sering dapat cashback. Bagi pengguna baru, ShopeePay juga menyediakan promo undang teman. Jadi kalau berhasil mengajak teman bergabung, bisa langsung dapat saldo tambahan. Nah, bagian yang menariknya ini adalah ketika kita masuk ke layanan keuangan. ShopeePay sudah merambah ke produk-produk finansial yang lebih serius. Ada SPayLater, yaitu layanan kredit di mana pengguna bisa belanja sekarang dan bayarnya nanti. Bahkan tersedia cicilan 0%. Ada juga S-Pinjam, yaitu pinjaman tunai dengan limit tertentu. Lalu ada SeaBank, bank digital yang terintegrasi dengan Shopee, di mana pengguna bisa menabung dengan bunga harian.
Selain itu, ShopeePay juga membuka akses ke asuransi, mulai dari asuransi kecelakaan, mobil, kesehatan, hingga jiwa. Ada pula layanan investasi pintar dan reksadana. Jadi pengguna bisa mulai berinvestasi langsung dari aplikasi tanpa harus repot. Fitur Shopee Meter juga unik karena bisa digunakan untuk memonitor penggunaan listrik PLN. Jadi jelas sekali ShopeePay bukan lagi sekedar e-wallet, tapi sudah masuk ke ranah layanan keuangan yang luas. Untuk kebutuhan transfer, ShopeePay juga cukup fleksibel. Pengguna bisa kirim uang ke sesama ShopeePay, ke bank, ke e-wallet lain, bahkan melalui BI Fast. Ada juga fitur minta uang yang memudahkan pengguna untuk menerima pembayaran cukup dengan mengirimkan QR atau link. Bagi yang ingin membuat transaksi lebih personal, ada ShopeePay THR di mana kita bisa mengirim uang dengan tampilan khusus seperti hampers digital. Ini cocok banget dipakai saat lebaran. Bahkan untuk gaya hidup dan hiburan, ShopeePay juga menyediakan layanan misalnya top up game online, beli tiket hiburan, pesan event, hingga belanja produk digital seperti Apple Hub, semua terintegrasi di satu aplikasi. Kalau bicara soal kelebihan ShopeePay, ada banyak sekali. Pertama, jelas praktik karena sudah langsung terhubung dengan aplikasi Shopee yang banyak digunakan masyarakat. Kedua, promo cashback dan diskon yang besar membuat banyak orang tertarik untuk bertransaksi dengan ShopeePay. Ketiga, integrasi dengan QRIS memudahkan transaksi di berbagai merchant, dari warung kecil hingga restoran besar. Dari sisi keamanan, ShopeePay juga sudah cukup aman dengan verifikasi KYC, PIN, dan OTP. Dan tentu saja ShopeePay berperan besar dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia karena membantu masyarakat yang sebelumnya belum terbiasa dengan bank untuk mulai mengenal transaksi digital. Namun tentu ada juga kekurangannya. ShopeePay sangat terikat dengan ekosistem Shopee, sehingga penggunaannya agak terbatas jika dibandingkan e-wallet yang lebih universal. Selain itu, untuk akun yang belum verifikasi, saldo dan limit transaksinya masih terbatas. Ada juga biaya transfer ke bank jika tidak memenuhi syarat tertentu, dan yang paling penting, semua layanan ini sangat bergantung pada internet. Jadi kalau semisal sinyalnya bermasalah, transaksinya juga bisa terganggu. Dari segi dampak, ShopeePay membawa banyak pengaruh positif. ShopeePay mendorong masyarakat untuk lebih terbiasa dengan transaksi non-tunai, membantu UMKM menerima pembayaran digital, serta meningkatkan literasi keuangan digital. Namun, ada juga sisi negatifnya, misalnya dengan adanya promo besar dan layanan SPayLater, pengguna bisa jadi lebih konsumtif atau bahkan terjerat hutang kalau tidak bijak dalam menggunakannya. Sebagai contoh sederhana, bayangkan ada seorang mahasiswa yang sering belanja kebutuhan kuliah di Shopee. Dengan ShopeePay, ia bisa bayar lebih cepat, mendapatkan cashback, bahkan kalau misalnya lagi bokek bisa pakai SPayLater untuk cicilan. Atau ketika ia makan di kantin, kampusnya ini sudah menerima QRIS. Jadi si mahasiswa ini tidak perlu repot membawa uang tunai, cukup scan saja pakai ShopeePay. Dari sisi pedagang, mereka juga diuntungkan karena pembayarannya itu lebih cepat,
lebih aman dan bisa menarik pelanggan dengan promo ShopeePay. Nah, teman-teman, setelah kita bahas panjang lebar tentang ShopeePay, mari kita tarik poin-poinnya. Jadi, ShopeePay ini pada dasarnya adalah dompet digital yang menjadi bagian dari ekosistem Shopee. Awalnya, ShopeePay hanya berfungsi sebagai metode pembayaran di aplikasi Shopee. Tetapi, seiring berjalannya waktu, layanan ini berkembang sangat pesat. Sekarang ShopeePay bukan hanya sekedar alat bayar, tetapi sudah masuk ke banyak aspek kehidupan kita, mulai dari kebutuhan dasar sehari-hari, hiburan, hingga layanan keuangan yang lebih kompleks. Kalau kita rangkum, ShopeePay punya 5 peran utama. Yang pertama, sebagai alat pembayaran, ini memudahkan transaksi belanja online, offline dengan QRIS, serta pembayaran tagihan rumah tangga seperti listrik, air, internet, sampai BPJS. Yang kedua, sebagai alat transfer dan penyimpanan uang. Jadi, saldo ShopeePay bisa dipakai untuk kirim ke sesama pengguna, ke rekening bank, atau bahkan ke e-wallet lain. Artinya, ShopeePay sudah cukup fleksibel layaknya rekening digital. Poin yang ketiga, ShopeePay sebagai platform promo dan diskon. Banyak orang pakai ShopeePay karena tergiur cashback, diskon, dan voucher. Nah, strategi ini bukan cuma menguntungkan pengguna ShopeePay, tetapi juga pedagang karena bisa meningkatkan penjualannya. Poin yang keempat, ShopeePay sebagai pintu masuk ke layanan keuangan. Lewat SPayLater, SPinjam, SeaBank, hingga reksadana dan asuransi, ShopeePay membuka akses masyarakat ke produk finansial yang sebelumnya hanya bisa didapat di bank atau lembaga resmi. Nah, yang terakhir ini sebagai bagian dari gaya hidup digital. Jadi ShopeePay bikin semua hal jadi lebih simpel, dari top up game, pesan makanan, bayar parkir, beli tiket, sampai kirim THR digital. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, dampak positif ShopeePay ini sangat besar. Yang pertama, membiasakan masyarakat Indonesia dengan transaksi non-tunai. Lalu yang kedua, memperluas akses keuangan digital ke masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh bank tradisional. Lalu membantu UMKM menerima pembayaran dengan lebih cepat, aman, dan praktis. Yang terakhir, menjadi salah satu motor penggerak cashless society di Indonesia. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata dengan dampak negatifnya. Yang pertama, adanya promo dan adanya SPayLater ini bisa memicu perilaku yang konsumtif. Poin kedua, resiko hutang kalau penggunanya ini tidak bijak dalam memakai pinjaman. Dan yang terakhir, ketergantungan terhadap internet dan teknologi ini bisa menjadi kendala di daerah-daerah dengan akses yang terbatas. Disinilah pentingnya kesadaran pengguna. ShopeePay ini adalah alat, sama seperti pisau. Kalau misalnya dipakai dengan benar, bisa sangat membantu dan mempermudah hidup kita. Tapi, kalau misalnya disalahgunakan, bisa merugikan diri sendiri. Misalnya, SPayLater bisa membantu kita membeli kebutuhan mendesak saat uang belum ada. Tapi, jangan sampai kita belanja hal-hal yang tidak penting hanya karena tergoda cicilan. ShopeePay juga memberi kita kesempatan untuk lebih melek finansial. Dulu mungkin orang hanya tahu menabung di bank. Sekarang lewat ShopeePay orang bisa belajar investasi, beli asuransi, sampai mengatur arus keuangan harian. Artinya ShopeePay ini bukan hanya dompet digital, tapi juga sarana edukasi keuangan. Kalau kita tarik ke konteks fintech di Indonesia, ShopeePay hanyalah salah satu contoh. Ada banyak sekali dompet digital lain seperti OVO, Dana, GoPay, Link Aja, dan masing-masing punya kelebihannya sendiri. Tapi yang jelas, fintech telah merevolusi cara masyarakat Indonesia melalui transaksi.
Kita tidak lagi bergantung pada uang tunai, kita bisa belanja, transfer, bayar tagihan, bahkan investasi hanya lewat smartphone. Nah, fenomena ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya cepat beradaptasi dengan teknologi baru, terutama generasi-generasi muda yang dengan mudah menerima layanan seperti ShopeePay. Dari sinilah terlihat bahwa masa depan transaksi di Indonesia akan semakin digital, dengan ShopeePay ini menjadi salah satu pionir besar di dalamnya. Jadi kesimpulan akhirnya adalah ShopeePay ini salah satu bukti nyata bagaimana fintech hadir untuk memberikan solusi kemudahan sekaligus tantangan. Kemudian ini bisa membawa manfaat besar tapi juga bisa menjerumuskan kalau tidak bijak digunakan. Karena itu, sebagai pengguna, kita harus pintar-pintar mengatur keuangan, membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan, serta memanfaatkan fitur ShopeePay secara maksimal untuk hal-hal yang positif. Nah, teman-teman, semoga dari pembahasan ini kita semua jadi lebih sadar bahwa teknologi itu netral. Semuanya ini tergantung bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan ShopeePay bukan hanya sebagai alat transaksi, tapi juga sebagai sarana untuk melatih disiplin keuangan, belajar manajemen uang, dan tentu saja untuk mendukung ekonomi digital di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.